Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innad din indallahil Islam. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, dua hal yang merupakan tidak terpisahkan, yaitu yang pertama adalah izzi dan yang kedua dhilli. Artinya Quran bicara tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalimat tersebut tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya adalah ikatan erat dengan innad dina indallahil Islam. Artinya aturan yang memang nilai, aturan yang dianggap itu aturan yang berharga adalah dalam bahasa Al-Quran Al-Islam. Lalu tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Orang yang mengikuti lagi Islam sesuai dengan firman Allah, innad din indallahil Islam tu'izzu. Orang yang hanya mengikuti dengan aturan Quran yaitu Islam, yaitu tuzillu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian izzah dan adalah zillah, atau kalimat izzi dan kalimat zilli itu bukanlah bermakna dengan makna lughawiyah. Artinya hanjit tabuh makna megah asaikan nayum di mata orang, hanjit tabuh makna hina kalau hana nilai di mata orang. Tetapi adalah izzi dan dhilli itu adalah dalam pandangan Islam. Kalau Islam dianggap izzi, maka tetap dia izzun. Tapi kalau agama menganggap itu zilli, maka dia pasti dia akan jadi dhillu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, dua buah halnya barang tersebut yang hana memang pisah. Bisa jadi pada satu saat manusia mendapat izin, dan tidak tertutup kemungkinan pada manusia itu mendapat dhillu. Dasar Al-Quran yang akan dibetul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, lalu ajaran yang dimiliki baginda Rasul itu lalu diikuti oleh semua umat dan semua manusia. Maka manusia yang mengikuti ajaran Allah yang dibawa oleh Muhammad itu tu'izzu man tasya. Sehingga Umar radhiyallahu an beliau berkata, a'azzanallahu, lun nepemegah li Tuhan bil Islam, lun nepemegah li Tuhan dengan adalah bahasa Rasulullah dengan lo ikuti. Maka apabila lun megah dengan Islam, maka lun halumita megah lain terkecuali dalam Islam. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sehingga nampak di dalam perasaan manusia yang bervariasi, bisa-bisa dengan Islam kita menjadi hina, bahkan tidak nampak yang bahwa dengan Islam itu menjadi mulia. Kenapa bahasa tersebut digunakan? Karena masa izin dan bahasa zillin adalah dengan bahasa lughawiyah. Artinya menurut nyan tulisan nyan makna. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, setiap kalimat di dalam Al-Quran penafsirannya itu adalah memang jaring dengan bahasa lughawiyah, tetapi umumnya adalah digunakan dengan bahasa istilahiyah. Oleh kerana demikian, izzun dan zillun itu kemana di Islam? Apabila muwafaqah dengan Islam karena sesuai dengan innad din indallahil Islam, baru ayat uqjih qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan akhirnya di antaranya adalah
kedudukan manusia sebelum masuk Islam dan sebelum datangnya bangkit Muhammad. Lalu mereka itu dalam zaman dan alam fatrah dan alam bebas. Dengan damangnya Islam menentukan satu daripada dua. Yang mengikuti ajaran Muhammad itu jadi tu'izzu, dan yang bertahan dalam agama sebelumnya itu jadi tudzillu. Karena demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, izzi dan dhilli itu dua buah hal yang hendak terpisah. Bisa jadi pada seorang manusia mendapat izzun, dan bisa jadi bagi manusia adalah mendapat dhillun. Untuk mengetahui apakah posisi lun izzi atau posisi lun dhilli, posisi kita dalam posisi kemuliaan menurut bahasa Al-Quran, atau posisi kita dalam bahasa kehinaan dan kerendahan dalam bahasa Al-Quran. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kembalinya untuk menentukan izzi dan dhilli, bicara Quran dan bicara Islam, ya, iya, sama dengan tu'izzu. Dengan Quran dan Islam, kan sama dengan dhillu. Kalau demikian, izzi dan dhilli itu kembali kepada istilah yang kagak begal limustalih. Kelah megah karena raya, kelah megah karena sesuatu. Apabila raya dan sesuatu yang di luar garis Islam, maka dia bukan izzun, tetapi adalah dia merupakan dhillun. Termasuk hanalai raya daripada raya terjadi raya yang nampak Fir'aun, tapi dalam nilai Islam itu dhillu. Demikian pula kadang-kadang hanalai raya daripada raya yang nampak Namrud, tapi dalam nilai Islam itu dhillu. Maka karenanya sebagai manusia yang mukmin harus nak keyakinan posisi yang tengah kita nyonyo dalam posisi yang izin atau dalam posisi zilin. Kalau dalam posisi yang izin adalah alhamdulillah, dan kalau dalam posisi zilin adalah terpaksa kita cari keluar sehingga kita jangan hidup dan jangan abadi di dalam posisi adalah dhilli. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, izzun dan dhillun itu dua hal yang kira-kira bisa jadi abadi, bisa jadi dia tidak abadi. Dengan kata lain, megah na yang sampai berangkajan hana kada, dan na pula megah yang sekarat ka kada. Lalu kemudian tulisan terdapat dalam kitab, in aradda ayyakuna laka izzan la yafna fala tasta'idzanna bi'izin yafna. Ini adalah tulisan yang terdapat, in aradda ayyakuna laka izzan la yafna fala tasta'idzanna bi'izin yafna. Kalaulah kamu wahai manusia ingin supaya kemegahan yang kira-kira berlaku di alam pertama sampai alam yang kedua, kalaulah kata ingin mencari ilun biji manusia yang megah, tapi megahnya adalah yang baik gada-gada, udip dalam nilai agama megah, lih meningai dalam nilai agama matang megah, udip dalam dunia hinyo senang sampai ngawur akhirat menang sama dengan udip dunia nayum sampai urus akhirat na nilai menyonyan kata perlaya fala tasta'idzanna bi'izin yafna. Maka baik dan mengaduh dengan megahnya akan akhir. Bagaimana kemegahan yang ke akhir? Bukan dalam artian salah. Agama dan ibadat itu izzun yang la yafna. Agama dan ibadat itu megah yang tidak akan berakhir. Sedangkan yang lain daripada agama dan yang bukan ibadat, tetapi adalah kedudukan pandangan zahiriyah, rayu dengan hana sesuai dengan agama, kaya di luar garis agama, megah di luar garis agama. Demikian pula sesuatu yang di luar garis agama itu adalah dia akan terbatas. Kapan dia batas? Bisa jadi dia batas selama matang dalam gadah hatanya, bisa jadi dia gadah antai gadah draw urungan sendiri. Sebelum kalau minah harta Pak Jarwo kenanya kita menjadi orang izin. Bisa jadi juga sama dengan digi antai harta Pak Jarwo kenanya kalau minah, tapi awal minah kenanya dengan harta, maka juga kita tak lagi akan izin. Oleh kerana yang demikian, izi inilah menunjukkan keterbatasan. Kalau izinya yang terjadi keterbatasan, kumpullah harta sebanyak-banyaknya, baik fikir pat asai usui dengan agama. Pegatlah barang kapur lagi kerana nyai kenur raya, baik dah fikir bertentangan dengan tidak dengan agama. Kalaulah memang fikiran yang tersebut kira-kira enggak peduli dengan agama yang penting, maka sama dengan dia dapat izun, tetapi yang izun yafna. Berikut manusia mati tetap dalam posisi zilli. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, taruhlah kalau izin yang di dunia terbatas,
Lalu juga kadang-kadang zillinya naik dunia terbatas. Dalam pandangan agama adalah izun, tapi dalam pandangan manusia adalah zillun. Walaupun bagaimanapun berkenaan manusia itu zilli, padahal dalam pandangan agama itu izun, tapi zillunya terbatas. Dina terbatas. Habis hurung yang dianggap hina katanya padahal agama anggap mulia, berakhirlah nilai kehinaan di mata manusia. Tetapi masuklah adalah kemuliaan dan kebesaran di mata Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, maka Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi sebagai adat yang kebiasa ne pelemah. Apabila gada tak maksiat kelon, maka lon kebah adib ura akhirat. Apabila gada kata pedih maksiat, lon pelemah adib di dunia. Ini adalah hukum. Saudara manusia yang melakukan kecurangan, kesalahan dengan Allah tapi bukan adalah mempernampakkan. Kira urang hana semayang, hana kira-kira mengganggu dengan urang semayang lain. Kira urang hana puasa, hana mengganggu dengan puasa lain. Barang tersebut dikebah oleh Allah Taala adil urang akhirat. Tapi kira urang yang hana puasa mengganggu dengan puasa lain, buka warung dalam puasa. Kira urang yang semayang mengganggu dengan semayang lain, sama dengan dia, inilah hukumnya. Maka sama dengan bila kata lakukan kecurangan dengan sifatnya menampakkan, maka bahwatanya tertanda yang bahwa bila akan nampak, bila kata benih kecurangan, bahwatanya lah Allah mempernampakkan bala. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, hingga nekun dalam Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Penyakit dan bala yang tertimpa dalam dunia dengan hana piyuh-piyuh kira-kira satu dengan lain. Habis bala satu teka bala nombor dua. Habis hal satu yang ngeri teka bala yang kedua. Habis penyakit dalam habisnya katuh penyakit dua. Penyebabnya kenapa? Dhaharal fasad, kerusakan, kehancuran semua terjadi pakan bima kasabat aydin nas. Penyebabnya adalah sudah dua kerja. Kesimpulan, hana lamduh salah. Hana lawan pedih dia Tuhan salah, menyokai kalau lebih awal dia berbuat salah. Apabila Allah kata berbuat salah, hana lawan dia Allah kalau pedih salah. Tapi salah kata pedih, beryakin tu yang bawa Allah kan pedih bala. Apakah bala yang kena rasai itu memang kadih atau Allah? Balanya hana dia iaitu alam kubur lebih sesa. Balanya hana dia singgah di masyar bertemu penderitaan. Balanya hana dia singgah di akhirat dalam neraka. Itu balanya hana dia hidupnya. Bagi mereka yang melakukan barang tersebut, karena mereka itu tidak mempernampakkan kira-kira salah di permukaan mata manusia, tapi menyebab bazah yang kadih buat mata orang. Dengan kata lain, kator koordinir salah sehingga menjadi tradisi menyebabkan salah hana jid, maka bahwatanya Allah dapreh bala Allah akan mempernampakkan. Para hadirin sedang jamaah yang terhormat, maka dengan karenanya demikian, yakinkah kita tidak akan ketemu dengan hari yang kedua? Yakinkah kita tidak bertemu dengan orang kiamat? Dan yakin lagi yang bergah di Tuhan keamanan. Yang menan apabila kita sebagai manusia yang mukmin, maka wajib kita yakini, kalaupun kita berani melakukan kesalahan tapi tidak menjadikan mempernampakkan salah. Artinya kalau gendanya waktu dia berbuat maksiat dengan agama dengan Tuhan, baik dia pegat merupakan aturan yang dia maksiat dan aturan yang dia salah menurut agama. Apabila Allah memang kena pegat dan gedanya kata pedih maksiat dan gedanya kata pedih salah, bakwatan ilalah Allah mempernampakkan bala, dan bakwatan pula Allah Taala hana piyuh-piyuh. Pajan ke bala tersebut piyuh selama kita menutupi minimal bekle barang yang bro, bahkan bekle nah bro. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, inilah di antara isi dalam dua macam penerjemahan inna dina indallahil islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. So yang pemenang nepi mulia di Tuhan, wa tu'izzu man tasha. So yang perendah di Allah Taala. Rendah dan tinggi dan megah itu adalah di mata Allah, sama dengan hana taturi dah di mata Allah yang megah, dah di mata Allah yang hina. Kembalilah katanya, yang dah di mata agama yang menang yang god, dan yang dah di mata agama yang hana god. Pakan kijik menyanyi kepada man, karena inna din indallahil islam, karena aturan yang baku adalah Allah menyatakan tok di dalam Islam. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat,
Bicara demikian bukan dalam artian yang bawah, yang bukan Islam itu kita anggap lawan. Tidak. Tetapi bicara kemegahan hari yang kedua dan kemegahan dalam nilai Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada akal manusia. Kalau ingin megah yang terbatas, carilah megah yang alam dunia. Tapi kalau ingin memang mencari megah sampai di akhirat, maka carilah megah di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antara megah di mata Allah yaitu menjunjung tinggi, mengikuti amar dan menjauhi maasi. Mengikuti amar dan menjauhi maksi bukan dalam artian yang bawa terganggu orang lain. Sira orang sembahyang hendak terganggu orang lain. Sira orang puasa hendak terganggu pula lain. Sira orang berbuat taat hendak terganggu pula lain. Maka karenanya apabila dengan aturan agama yang diturunkan tidak terganggu orang lain, maka dengan sendirinya yang bawa kelah agamanya tukang terganggu orang lain. Tetapi agamanya adalah untuk menenteramkan sifat hidup orang lain. Andai katakan agama, sungguh orang lain juga susah. Andai katakan nahai Nabi, maka orang lain juga akan apa-apa. Sesuai dengan kata Rasul dalam hadis, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Atau dengan kata lain, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Andai kata Rasulullah hana lahir, andai kata Nabi hana bangkit dari Allah Taala, orang kaya hana manudip bahkan dilakukan oleh orangnya lain. Andai kata Allah Ta'ala hana dikirim Rasul, maka sama dengan orang raya hana mantengut, bahkan diperkaru oleh orangnya hantu hati. Tapi dengan lahirnya agama Islam, dilarang mengambil harta orang lain. Maka karenanya orang yang napeng tenang tengut, orang yang nak kedudukan hana repot. Tetapi apabila karena agama dagingan penyonan, bukanlah agama mengganggu ketentraman, tetapi justru adalah agama menetapkan dan mencari ketentraman. Apabila laginya atas mikir laginya, maka hal lemah yang bawa Islam dan agama itu adalah alat pemundur udip manusia dan alat untuk memaju hana maju oleh manusia. Maka dengan karenanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pemegah lun li Allah Taala dengan Islam, maka lun hal mencari megah dengan kan Islam. Padanya adalah Sayyidina Umar tambang dalam Islam a'azzana, dan Abu Lahab tetap tinggal datih maksiat, maka dia azallah. Bukti yang azanallahu ta'ala, Rasulullah sebelum wafat beliau mendoa kepada Tuhan, Allahumma izil islama bihadzaini rajulaini. Ya Tuhanku, nupu megah agamanya dengan salah dirawan ni dua orangnya. Salah satu daripada dua orang yang dipegah oleh Rasulullah adalah Sayyidina Umar dan Abu Lahab. Lam dua orangnya berangkat sahaja dengan wab dua orangnya bermegah Islam. Lalu adalah Umar masuk Islam dan kemudian Abu Lahab tinggal atas dasar semula. Maka karenanya khun li Sayyidina Umar a'azzanallahu lon pemegah di Tuhan dengan Islam. Sehingga Islam adalah yang nabak Sayyidina Umar itu pemegah, dan anak Islam yang nabak Abu Lahab kadang cap tabat yada abil habib wa tab. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, inilah garis-garis agama yang dengannya mudah-mudahan menjadi pedoman udip kepada dengannya. Kalau ingin kira-kira pegah dalam tulisan kitab Izzul la yafna fala tasta'idzanna bi'izin yafna, baik gaduh dengan megahnya akhir. Makricit megah yang dunia minta peng benar, tetapi megah huruf akhirat peng yang minta baik hari ini. Lalu raya hana tambah agama, tapi baik kena raya dengan kena publik gap. Tetapi pakricit kaya nya nak bagdanya hana gedam, tapi baik kaya gedanya ngawak pegatian gap. Pakricit kaya bagdanya kira-kira kan tukang pegatian gap, tapi kaya nya nak urang kejit ke bantu urang gatian lain. Raya nya nak bagdanya baik publik gap, tapi raya nya nak bagdanya wajib bantu urang ubud tentang bab gap. Inilah memang dari agama. Mudah-mudahan dengan jalan demikian insya-Allah izun yang dia miliki di dunia merupakan isi dan di akhirat merupakan juga isi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr innahu jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.